Tribuners, apa kabar nih? Nah, kalian udah ngikutin belum film yang lagi viral banget di TikTok atau di media sosial lainnya yang berjudul Squid Game, yaitu film dari Korea, Tribuners. Nah, di sini Memes mau ajak Tribuners buat bahas tentang fakta-fakta yang menarik di film Squid Game ini. Nah, Squid Game ini menjadi serial yang sangat sukses di Netflix, Tribuners. Karena serial karya sutradara Hwang Dong-hyuk itu rilis sejak 17 September lalu. Nah, langsung aja ya kita bahas 6 fakta unik di serial film Squid Game ini. Yang pertama dari asal judul. Sutradara Hwang Dong-hyuk menjabarkan bahwa asal-usul judul Squid Game berasal dari permainan favoritnya semasa kecil. Menurutnya, semua orang Korea Selatan pasti familiar dengan permainan itu. Serial ini adalah tentang orang-orang yang dulu pernah melakukan permainan Squid Game saat kecil dan kini kembali bermain saat mereka telah dewasa. Squid Game merupakan permainan yang menguras fisik dan menjadi salah satu permainan favorit bagi sang sutradara. Yang kedua, naskah serial Squid Game ditulis sejak tahun 2008. Popularitas yang kini diraih merupakan kerja keras dari Hwang Dong-hyuk yang sudah sejak lama. Bahkan ia mulai menulis naskah Squid Game sejak tahun 2008, jauh sebelum ia memproduksi berbagai film seperti Silence dan The Fortress. Naskahnya itu bahkan selesai pada tahun 2009. Namun di mana kala itu kisah Squid Game dianggap terlalu aneh, rumit dan tidak berkomersial. Sang sutradara mengaku gagal mendapatkan investor dan sulit untuk mencari para pemain yang tepat. Kemudian ia mempertimbangkannya kembali selama 1 tahun, namun kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Yang ketiga, inspirasi para pria bertopeng. Nah, jadi dalam film Squid Game ini ada pemeran yaitu pria-pria bertopeng yang memakai seragam merah. Salah satu faktor menarik dari serial ini adalah kehadiran para pria bertopeng. Mereka adalah orang-orang yang bertugas menjalankan permainan serta mengontrol para peserta. Simbol di topeng itu ternyata terinspirasi dari kerajaan semut. Ketiga simbol yang digunakan memiliki makna, Tribuners ya. Topeng lingkaran untuk bekerja yang mengenakan topeng dengan lambang segitiga dengan tentara. Kemudian simbol kotak adalah seorang manajer. Yang selanjutnya ada Easter eggs yang menarik. Nah, serial Squid Game ini juga memiliki banyak Easter eggs yang menarik. Contohnya pemilihan warna merah untuk petugas dan biru kehijauan untuk pemain. Hal itu sudah terrefleksikan dari permainan lempar kertas yang dilakukan sebelum seseorang menjadi peserta di permainan Squid Game. Ada pula gambar-gambar di dinding yang sebenarnya memberitahu semua game secara rahasia. Bahkan sang pencipta game yang misterius sudah dihadirkan sejak awal. Seharusnya penonton bahkan sudah menyadarinya sejak episode kelima, ketika sang pencipta game berteriak dan memberi perintah. Yang kelima adalah lokasi set film itu adalah asli. Nah, set untuk serial Squid Game adalah asli dan dibuat secara khusus. Set itu dibuat senyata mungkin dan berbagai properti besar tampak banyak menggunakan efek komputer. Hwang Dong-hyuk ingin memakai editan CG sesedikit mungkin untuk menambah kesan realistis. Tak hanya itu, musik yang menjadi pengiring merupakan lagu favorit anak-anak di Korea Selatan pada tahun 70-an dan 80-an. Penulis juga menghadirkan 456 orang yang berperan sebagai peserta dalam Squid Game. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pemeran utama Squid Game yaitu Lee Jung-jae. Yang terakhir, Tribuners, serial Korea ini mendapatkan rating dewasa. Saking sadisnya, Squid Game harus dilabeli rating 19 ke atas. Serial Korea ini serupa dengan film Alice in Wonderland yang sama-sama diperuntukkan penonton usia dewasa. Pemberian label ini berdasarkan adegan kekerasan seksual, dialog yang kasar, hingga unsur kengerian tingkat tinggi. Ya, itu tadi Tribuners fakta-fakta menarik ya tentang film Squid Game. Di sini kalau ada yang belum nonton filmnya, buruan langganan Netflix dan nonton keseruan di film Squid Game ini. Karena bener-bener ini orang-orang itu pada ngasih rating bagus banget, Tribuners. Jadi jangan sampai ya kalian telat hitsnya, telat trendingnya, udah nontonnya besok-besok, buruan nonton aja biar kalian tahu gimana ceritanya gitu ya. Nah, ini udah waktunya Memes undur diri, Tribuners ya. Kalau kalian punya ide-ide buat Memes bahas buat podcast minggu depan, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi sekarang Memes undur diri dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya.